Hai semuanya, kayak apa kabar pian sabarataan? Bagaimana kabar kalian semua? Mimin yakin banget kabar kalian akan baik-baik saja. Karena kalau kalian lagi nggak baik-baik aja, pastinya nggak akan mencet video Our Story kali ini. Selamat datang di channel Our Story. Ini adalah video pertama di channel ini. Dan sebelum masuk ke videonya, Mimin mau menjelaskan dulu mengenai isi dari channel YouTube Our Story. Di channel YouTube Our Story ini akan banyak sekali membahas kasus-kasus, masalah-masalah yang menarik untuk dibicarakan, kemudian cerita-cerita rakyat, legenda, dan misteri, sampai hal-hal yang menjadi kontroversi yang ada di luar sana. Maka dari itu, Mimin harap kalian akan suka dan akan subscribe channel YouTube Our Story agar Mimin tambah semangat lagi untuk membuat video-video baru yang lebih banyak. Oke, Mimin gak usah banyak cincong, banyak bacot lagi, kita langsung aja lihat pembahasannya. Cekidot! Di video pertama ini, Mimin akan membahas mengenai boneka Barbie. Kalian semua pasti tahu kan boneka Barbie? Bahkan di salah satu aplikasi yang lagi hits-hitsnya banget, itu ada challenge video lip sync make up Barbie. Apakah kalian tahu sejarah awal mulanya boneka Barbie? Nah, maka dari itu Mimin kali ini akan membahas mengenai sejarah terbentuknya boneka Barbie. Kalian semua tahu nggak, Barbie itu ternyata adalah singkatan. Jadi nama lengkap atau nama sebenarnya Barbie itu adalah Barbara Millicent Roberts. Boneka Barbie sendiri diproduksi oleh perusahaan asal Amerika yang bernama Mattel Inc. dan diperkenalkan pada tahun 1959. Pembuat boneka Barbie ini adalah seorang ibu yang bernama Ruth Handler. Inspirasi Ruth untuk membuat boneka Barbie ini adalah dia melihat sebuah boneka asal Jerman yang bernama Bild Lily. Pada waktu itu, Ruth Handler memperhatikan anak perempuannya yang bernama Barbara sedang bermain dengan sebuah boneka kertas. Dan dia melihat bahwa anaknya bermain dengan boneka tersebut layaknya berkomunikasi dengan orang dewasa. Menyadari hal tersebut, menurut Ruth itu adalah pangsa pasar barunya. Ya, kalian bisa tahu sendiri kan, pikiran perempuan, apalagi pikiran emak-emak, pastinya kalau ada sesuatu yang dapat dijadikan bisnis dan akan menghasilkan uang, pasti akan langsung dikerjakan. Begitu juga dengan pemikiran Ruth pada saat itu. Kemudian Ruth memiliki ide untuk membuat boneka dewasa dan ide tersebut disampaikannya kepada suami yang bernama Elliot. Elliot sendiri adalah seorang CEO founder dari perusahaan mainan Mattel. Kemudian Ruth melakukan perjalanan ke Eropa pada tahun 1956 bersama kedua anaknya yang bernama Barbara dan juga Kenneth. Pada saat itu Ruth melewati toko yang menjual sebuah boneka Jerman yang bernama Bild Lily. Akhirnya Ruth membeli 3 boneka tersebut dan salah satunya diberikan kepada anak perempuannya dan kedua boneka yang lainnya akan diberikan ke Mattel. Kemudian sekembalinya Ruth ke Amerika Serikat, Ruth mendesain ulang boneka tersebut dengan bantuan Jack Ryan dan diberi nama baru. Ya, seperti yang kalian kenal sekarang, nama boneka itu adalah boneka Barbie. Boneka Barbie sendiri muncul pertama kali dalam ajang American International Toy Fair di New York pada tanggal 9 Maret tahun 1959 dan pada tanggal itu juga ditetapkan sebagai tanggal ulang tahun boneka Barbie. Dari semua penjelasan Mimin tadi mengenai boneka Barbie, kalian pastinya dengar kan tadi boneka Lily.
Nah, for information buat kalian, boneka Lily itu adalah boneka yang menginspirasi terbentuknya boneka Barbie. Maka dari itu nggak afdol kalau Mimin juga tidak membahas dan menceritakan ke kalian mengenai boneka Lily. Awal mulanya boneka Lily itu adalah sebuah karakter yang muncul di komik strip di Bild-Zeitung, sebuah harian di Hamburg, Jerman. Lily diciptakan oleh seniman yang bernama Reinhard Bowten. Pada tanggal 24 Juni tahun 1952, pada saat itu Bowten diperintahkan oleh atasannya untuk membuat sesuatu yang dapat mengisi kekosongan di halaman surat kabar tersebut. Awalnya Bowten ingin menggambar sosok bayi kecil, namun bosnya tidak senang. Bowten pun tetap mempertahankan wajah bayi tersebut, namun hanya ditambah kuncir dan lekuk tubuh gadis orang dewasa. Dan hasilnya adalah lahirnya sebuah karakter yang bernama Lily. Dalam surat kabar itu, Lily digambarkan sebagai sosok yang tidak sopan dan sangat bebas membahas mengenai masalah seks. Bahkan Lily menjelma menjadi cewek yang matre. Haduh, Mimin gak habis pikir. Di tahun 1950-an aja sudah digambarkan karakter cewek yang matre. Makanya sampai tahun 2020 ini banyak banget cewek-cewek matre yang ada di luar sana. Mohon maaf kalau cewek-cewek matre di luar sana tersinggung dengan perkataan Mimin. Mimin hanya bercanda. Oke, balik lagi ke kisahnya si Lily. Dalam versi kartunnya, Lily digambarkan sebagai perempuan mandiri yang berasal dari era pasca perang dan sosok perempuan yang suka bercanda. Dalam sebuah episode komik tersebut, tergambar karakter Lily sedang menutupi tubuhnya yang telanjang dan berucap pada seorang temannya, "Aku dan pacarku sedang bertengkar dan dia mengambil semua barang-barang yang pernah dia berikan kepadaku, termasuk baju yang sedang aku pakai." Komik mengenai Lily ini pun sangat sukses besar. Bahkan editor pun meminta Reinhard untuk menggambar Lily setiap hari. Komik mengenai Lily ini mengambil tema yang beragam, dari masalah fashion, politik, bahkan kehidupan malam. Salah satu episode komik Lily yang menggambarkan keindahan alam adalah pada saat itu Lily berkata, "Matahari sangat indah untuk disaksikan. Itu mengapa aku selalu tinggal hingga larut di klub malam." Oke, kalian bisa mengambil pemahaman sendiri mengenai boneka Lily ini. Karena dari kutipan-kutipan isi komik Lily ini, Mimin pun juga bisa berspekulasi bagaimana sebenarnya karakter Lily itu diciptakan. Seiring dengan ketenaran karakter Lily, pembaca di Jerman sangat terpesona dengan sosok Lily yang cantik dan juga jenaka. Hingga akhirnya pada tahun 1953, tabloid tersebut memutuskan untuk membuat karakter Lily itu menjadi sebuah boneka. Dan jadilah boneka Lily menjadi sangat populer pada masa itu. Awalnya boneka Lily hanya dipasarkan di bar-bar atau toko-toko tembakau sebagai hadiah tambahan untuk para customer. Ya guys, dijualnya di bar kemudian untuk hadiah para customer. Dan entah kenapa makin kesini aku makin memandang negatif mengenai boneka Lily ini. Gimana menurut kalian? Apakah kalian juga berpikiran yang sama seperti aku? Kemudian boneka Lily dijual dalam dua versi. Yang pertama versi 12 inci dan 7,5 inci. Boneka tersebut dibuat dari bahan plastik yang memiliki kulit pucat, bibir yang merah, alis yang dilukis tinggi, bulu mata yang lentik, dan kuku-kukunya dicat berwarna merah. Dan uniknya lagi, mata boneka Lily tidak dibuat menghadap ke depan, melainkan kedua matanya yang lentik itu melirik ke arah kanan.
Kayaknya si pembuat boneka Lili ini ingin menunjukkan karakter wanita genit ya di boneka Lili ini. Namun tidak semua orang menyukai boneka Lili tersebut. Bahkan ada seorang penulis sekaligus aktivis yang bernama Ariel Levy menyebut bahwa boneka Lili adalah boneka seks. Meskipun boneka Lili tidak dirancang sebagai mainan anak-anak, bahkan banyak orang tua menganggap mainan ini tidak layak untuk dimainkan oleh anak-anak. Namun boneka Lili tetap populer di kalangan anak-anak. Dengan ketenaran boneka Lili itu membuat keuntungan yang sangat besar bagi pabrik mainan di Jerman. Tidak hanya bonekanya, mereka juga memproduksi rumah boneka, perabotan, serta aksesoris-aksesoris untuk boneka Lili. Boneka Lili tidak hanya diedarkan di Jerman saja, namun ia juga sampai diedarkan di sejumlah toko-toko mainan di seluruh Eropa. Bahkan boneka Lili ini sampai diekspor ke sejumlah negara termasuk Cina dan Amerika Serikat. Bagi kalian penggemar boneka atau pengoleksi boneka, khususnya boneka Barbie, menurut Mimin gak afdol kayaknya kalau kalian tidak memiliki boneka Lili ini. Karena boneka Lili inilah awal dari terbentuknya boneka Barbie. Bagi kalian yang penasaran dan mau membeli boneka Lili ini, masih bisa banget. Karena beberapa boneka masih dapat ditemukan dalam kemasan asli yang berasal dari tahun 1950-an. Yang diberi label sebagai Lili Merlin. Kemudian juga beberapa perusahaan mainan terutama di Hong Kong mulai memproduksi boneka versi mereka yang sangat mirip terlihat seperti boneka Lili. Oke, itu tadi penjelasan Mimin mengenai boneka Lili yang menjadi inspirasi terbentuknya boneka Barbie. Mimin pikir video mengenai sejarah terbentuknya Barbie ini akan Mimin jadikan 2 part. Karena kalau Mimin habiskan sekarang, jujur mulut Mimin sudah kering banget. Makanya video ini akan Mimin jadikan 2 part. Di part pertama ini Mimin hanya khusus membahas mengenai boneka Lili, yaitu boneka yang menginspirasi terbentuknya boneka Barbie. Kemudian untuk penjelasan lebih lengkapnya mengenai boneka Barbie, nanti akan Mimin lanjutkan di part 2-nya. Makanya kalian harus subscribe channel YouTube Our Story dan nyalain lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan pada saat Mimin nanti upload video part 2-nya. Terima kasih buat kalian yang sudah mendengarkan bacotan-bacotan Mimin tadi. Semoga telinga kalian tidak sakit mendengar suara Mimin yang sangat merdu ini. Oke, sampai jumpa. See you next time.